Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kitab Safinatun Najah, yaitu terkait fasal syurutu ijza'il hajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun ayyakuna bi thalathati ahjarin wa ayyanqa bihinnal mahalu wa alla yajiffa an najasu wala yantaqilu, boleh, wala yantaqila juga boleh. Kalau wala yantaqila wa alla yantaqil adaan. Wala yantaqilu wala yatra'u alaihi akharu wala yujawizu safhatahu wa hasyafatahu wala yusibuhu ma'un wa antakuna al-ahjaru tahiratan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Kados pundi pangandikane Mbah Musannif, syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate nyukupi bersuci kelawan watu iku samaniyatun ana 8. Rupane ayyakuna swiji ento ana apa bersuci iku bisalah sati ahjarin kelawan telu piro-piro watu. Wa ayyang kolan yento bersih bihinna sebab telu watu opo al mahallu panggonan. Wa alla yajifa lan yento ora garing opo an najasu najise. Wala yantaqilu lan ora pindah opo najis. Wala yatra'u lan ora anyar teko alaihi ing atase najis opo akharu najis kang liya. Wala yujawizu lan ora melewati opo najis safhatahu ing bokonge siwong. Wa hasyafatahu lan ing hasyafae siwong. Hasyafah niku helm. Wala yusibuhu lan ora ngenani hu ing najis apa maun banyu.
Wa antakuna lan yen to ana apa al ahjaru pira-pira watune iku khabare takun iku tahiratan suci. Fasal ini menerangkan beberapa syaratnya bersuci dengan batu. Ijza, cukupnya bersuci dengan batu. Perlu diketahui yang namanya istinja. Istinja bahasa Cilacapnya apa ya? Cewok ya. Bahasa Cilacapnya itu cebok, bahasa Indonesia cebok. Istinja itu, cebok itu dalam fikih ajaran syariat agama kita hukumnya wajib. Berarti kalau kita setelah BAB, buang air besar ataupun PAC apa ya, buang air PAK, buang air kecil, kita ini sebagai orang muslim wajib untuk istinja, yaitu wajib untuk cebok. Nah, cebok ini jelas kalau kita ini di Jawa Tengah, insya Allah di Jawa Tengah khususnya di Cilacap, tidak kekurangan dengan yang namanya air. Itu mudah dengan air. Bagaimana kok ada air tapi kepengin tidak pakai air, boleh apa tidak? Boleh. Kalau disiterangkan syurutu ijza'il hajari, syarat-syarat bersuci dengan batu. Batu di sini ya batu. Bukan nggak batu, itu batu. Boleh kita bersuci dengan batu ataupun yang bermakna seperti dengan batu. Berarti nggak harus hanya batu. Mungkin kalau kita bersuci dengan batu ya nanti di kamar mandi kita itu banyak batu bertumpuk-tumpuk, warnanya kuning-kuning ya, kuning hijau lah, itu kan ya palah tidak indah, palah tidak bersih menurut kita. Ini bisa kita ringkas sebenarnya. Apakah kita itu mau bersuci dengan air saja ataupun bersuci dengan batu saja? Boleh. Mau dengan air saja ya monggo. Sekarang alhamdulillah ya sudah mulai hujan. Air insya Allah sudah mulai banyak. Dan kemarin saya lihat di sawah-sawah pun juga udah mulai digaruk, dibajak itu. Sudah siap untuk ditanemin padi. Kita meringkas dengan air saja bagaimana? Bagus. Bahkan ketika kita meringkas, afdolnya itu dengan air. Berarti kita istinja hanya dengan air. Bagaimana kalau kita kepengin dengan batu ataupun sejenis batu? Juga boleh, walaupun ada air. Bagaimana kalau kita memakai keduanya? Ini juga bagus kalau di kitab takrib. Tapi kalau di Indonesia dikerjakan ya kurang sesuai ya. Nanti pakai batu terus pakai air lah, itu ribet gitu. Mungkin pakai tisu dulu terus pakai air, tapi juga ribet juga. Kalau saya sendiri itu kurang kurang cocok rasanya itu. Ya ini tapi diperbolehkan hanya dengan batu saja juga boleh. Tapi untuk digabungkan sebenarnya dalam fikih di takrib terakan itu memakai batu dulu ataupun yang semakna dengan batu, setelah itu baru memakai air. Tapi yang berjalan di masyarakat ataupun kita ya ini lah cukuplah dengan air saja. Di sini bukan hanya batu, tapi yang sejenis dengan batu dikiaskan. Ada beberapa syarat. Yang pertama al-awwal ayyakuna tahiran. Syaratnya itu yang terpenting dengan benda yang suci.
benda yang suci. Berarti kalau benda yang najis walaupun batu tidak boleh. Contoh ngambil batu di kamar mandi, memang di situ ada najisnya, itu nggak boleh untuk kita bersuci dengan batu itu. Ataupun ngambil batu di kandang sapi, banyak telepong, tai tai sapi itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena najis. Pertama syaratnya itu adalah bendanya itu suci. Yang kedua, ayyakuna jamidan, bendanya itu padat. Nggak boleh benda cair, harus padat, itu syaratnya. Yang ketiga, ayyakuna qali'an lin najasati. Di sini syarat yang ketiga, benda tersebut itu bisa menggeser ataupun membersihkan najis seperti itu. Maksudnya bisa untuk ngorek-ngorek kayak bisa untuk mengangkat najis itu. Berarti kalau tidak bisa untuk mengangkat najis, ini tidak diperbolehkan. Yang keempat, ayyakuna ghairu muhtaramin. Yang keempat itu syaratnya itu benda tersebut bukan termasuk benda yang dimuliakan. Berarti nggak boleh beristinja walaupun bendanya suci. Contohnya roti. Roti kan suci. Roti kering itu suci. Terus bendanya itu apa yang kedua tadi? Yang kedua, bendanya roti jamit. Dan roti itu kalau untuk ndolet nyun sewu ini ya, itu juga bisa untuk mengangkat najis. Tapi roti ini muhtaram, dimuliakan, maka beristinja dengan roti kering itu tidak diperbolehkan. Nah, berarti kita dari 4 syarat tersebut yang dikiaskan dengan batu, yang sudah jelas itu ya tisu lah ya. Di kota-kota besar itu biasanya di di WC-nya itu disiapkan ada tisunya, tinggal ditarik. Di hotel itu ya, tarik ada tisunya. Memang itu sebagai pengganti batu, itu dikiaskan dengan batu, termasuk adalah tisu, boleh itu. Ataupun ketika kita lagi naik pesawat, saya ini belum pernah naik pesawat, nggak tahu. Katanya itu kalau di pesawat itu disediakan tisu, itu juga boleh. Itu untuk istinja. Yang terpenting di sini menetapi 4 syarat tersebut: suci, bendanya suci, terus jamid, bisa mengangkat, dan juga tidak dimuliakan. Ini syarat-syarat yang bisa kita kiaskan benda-benda yang seperti itu yang diperbolehkan untuk bersuci. Bagaimana kalau kita ingin dengan batu tapi nggak asal-asalan? Bersuci dengan batu ini cukup, ya cukup. Maksudnya bisa mengangkat yang tadinya itu najis menjadi tidak najis ataupun masih najis tapi dimakfu. Karena kita kalau lihat ketika istinja dengan tisu, bekas-bekas kotoran kita itu masih ada sebenarnya. Masih ada. Dan juga rasanya itu tidak nyaman kalau kita istinja dengan tisu, apalagi dengan batu. Makanya di situ sebenarnya itu masih ada bekas-bekasnya, tapi sudah terangkat. Dan di situ adalah najis ma'fuun anhu, najis yang dimaafkan. Berarti kita istinja dengan batu ataupun dengan tisu, sholat tetap sah. Sholat sah. Walaupun masih ada sisa-sisa, tetap hukumnya sah. Kenapa dikatakan sisa? Coba, kalau ya jangan dicoba sih. Nah, habis isya dengan kalau nggak percaya dengan batu ataupun dengan tisu, kita pegang itunya, kita
ambung ya, kita ambung masih ada bau kotoran kita. Kalau nggak percaya itu dipraktekkan nanti ya. Maka di situ belum bisa mengangkat 100% najisnya, tetap dihukumi najis tapi ma'fuun anhu. Di bawah sholat sah apa enggak? Sah. Yang terpenting istinja dengan batu memenuhi 8 syarat. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Syarat pertama istinja dengan batu itu kita sediakan 3 batu. Berarti ambil batu 1, 2, 3 siap. Nah setelah itu 1 bersihkan, ambil lagi 2 bersihkan, 3 dibersihkan. Kok ternyata belum bersih? Bagaimana tambahkan lagi 4. Sunatnya wong 4 itu tidak ganjil karena Allah itu mencintai sesuatu yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu esa dan Allah itu mencintai, menyukai hal-hal yang ganjil. Kita tambahkan menjadi berapa tadi? 5 begitu. Berarti dengan 5 batu kok bersih cukup. Itu. Ataupun 1 batu kita ambil pojok-pojoknya. Maknanya 3. Ini pojok sini, contoh nih sini untuk pertama kali, kedua kali, ketiga kali. 1, 2, 3. Cukup walaupun 1 batu tapi berfungsi menjadi 3. Tapi jangan mencari batu yang kasar ya. Itu nanti babak belur ya. Nanti akhirnya pada berdarah-darah, bahaya. Itu syarat pertama dengan 3 batu. Yang kedua ayyangqa bihinnal mahallu. Yang kedua syaratnya itu dengan 3 batu tersebut tempatnya itu bisa menjadi bersih, minimal bersih. Pokoknya jadi bersih di dengan 3 batu ataupun 1 batu yang bermakna 3 itu bisa membersihkan. Berarti kalau belum bersih, belum cukup. Makanya tadi saya contohkan 3 batu ataupun 3 tisu kok ternyata belum bersih, tambahkan. Kita ambil yang sunnah berarti menjadi 5. Kok 5 kali belum bersih? 7. Kok 7 kali belum bersih? Berapa? 9. 9 kali belum bersih? Ya 11. Insya Allah udah bersih lah, masa nggak bersih. Kalau belum bersih saja berarti orangnya itu yang ragu-ragu. Seperti itu. Intinya syarat bersuci dengan batu tersebut itu bisa membersihkan tempatnya, tempat keluarnya najis tersebut. Adapun pupul ataupun dubur kita seperti itu. Yang selanjutnya wa alla yajifa an-najasu. Syarat ketiga itu kita boleh bersuci dengan batu ataupun semakna dengan batu ketika najisnya itu belum garing, belum kering. Bagaimana kalau udah kering? Ya nggak boleh. Berarti bagaimana? Ya kita membersihkannya itu gercep, harus satset. Nah, cara orang sekarang itu harus satset. Ketika udah selesai BAB tuntas, langsung seketika itu langsung dibersihkan, jangan nunggu-nunggu. Setelah BAB santai saja sambil tongkrong santai. Nah, 1 menit kemudian sudah kering, baru kita bersuci dengan batu. Tidak sah. Kenapa? Karena sudah kering gitu. Bagaimana kalau tidak sah? Ya berarti kita harus istinjanya, ceboknya nggak boleh dengan batu. Dengan apa? Dengan air lah, pokoknya angel dengan batu lah. Banyak syarat. Kalau air kan langsung seperti airnya suci, mensucikan, cukup, udah begitu. Tinggal diguyur saja.
Tapi nggak boleh dicelupin. Anak-anak ini biasanya itu pakai gayung, ya Allah ya. Wong cebok ya Allah, pakai gayung. Nah, segayung penuh. Lah anak-anak itu ceboknya itu nggak disiram. Gayungnya airnya yang mendatangi itu enggak. Tapi ternyata hanunya itu yang mendatangi, yang dimasukin ke air. Lah ini ya tidak menjadi suci, bukan seperti itu. Airnya yang mendatangi. Maksudnya disiram, sor begitu loh. Sambil dikosok-kosok biar bersih. Namanya juga anak-anak gitu. Ya kita sebagai orang tua ya berkewajiban menyampaikan dan menyampaikan. Padahal ini Bapak Ibu guru, apalagi guru agama, ini sudah menyampaikan, anak kalau ke WC caranya begini, masuk dengan kaki kiri, berdoa. Lah ketika di WC memakai air secukupnya, cara istinja begini, diterangkan seperti itu. Tapi anak-anak sehari kemudian di hari berikutnya lupa lagi. Bahkan itu pakai kaos kaki, masuk ke WC pakai kaos kaki begitu. Ya itulah anak-anak lah ya. Ya mudah-mudahan sih nanti bisa dibuka hatinya, akhirnya bisa mempraktekkan ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya. Kita juga anak-anak, kita anak yang sudah dewasa ya kita belajar juga seperti itu, belajar terkait dengan tohoroh, kebersihan, dan terkait dengan kesucian. Karena bahaya nanti di akhirat, di alam barzah ini kebanyakan manusia itu disiksa di sana. Kenapa? Karena ketika kencing itu bermasalah, belum istibro. Istibro apa ya? Istibro itu belum tuntas. Nah, kalau kencing itu dituntaskan. Kalau yang cowok itu diplerit apa ya? Diplerit apa ya Pak Ibun? Diplerit sebelumnya dehem. Itu dehem diplerit. Pleret itu. Biar apa? Biar tuntas. Jangan sampai kok lagi ruku, Allah seret, apa ini yang keluar ya? Ternyata tadi ketika istinja belum tuntas. Lah ketika ruku jengking ya, ataupun ketika wudhu jengking ini seret. Ini apa yang netes itu? Nah itu berarti istinjanya belum benar. Makanya ya kita harus belajar. Cebok saja cara BAB, cara kencing itu ya harus belajar yang benar. Apalagi jangan sampai berdiri. Kalau berdiri itu mencirat, keciratan itu bahaya itu. Kebanyakan manusia itu diazab dalam kubur itu karena kencingnya tidak hati-hati. Celananya mungkin keciratan, najis kencingnya. Apalagi sekarang itu ya susah banget, apalagi WC zaman sekarang itu WC duduk. Saya juga paling susah itu kalau pakai WC duduk, apalagi pakai celana ke WC duduk. Gimana ini caranya ya? Itu susah itu. Harus copot dulu itu, nanti disiram semuanya itu ya ribet seperti itu. WC duduk kencing doang, dibuka celananya seperti itu. Makanya kita berusaha bagaimana diri kita selalu dalam keadaan suci dan bersih. Karena at-tuhuru syadrul iman. Kesucian itu termasuk sebagian daripada iman. Kita sudah mengaku jadi orang yang beriman, ya kita harus bersih. Nah, kita harus bersih, harus suci begitu. Ngaku orang beriman kok kotor, lah imannya itu dipertanyakan. Berarti imannya
kurang sempurna, seperti itu. Itu intinya, najisnya belum kering. Kalau udah kering diganti dengan air. Wala yantakilu, yang selanjutnya itu najisnya itu belum berpindah kemana-mana. Yang berpindah contohnya bagaimana? Yang pindah, ada orang itu apa ya, MENCRET, nah itu biasanya itu kalau orang lagi mencret gitu, itu kan prot itu nyebar kemana-mana itu. Mohon maafnya lagi dahar itu, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Ngaji jangan sambil makan ya, nanti malah nggak jadi makan lagi, nggak nafsu makan. Ini pindah kemana-mana loh, ini bahaya itu. Kalau sudah pindah kemana-mana, otomatis tidak diperbolehkan dengan batu, karena tidak memenuhi syarat. Wala yantakil, najisnya belum pindah. Kalau bagian depan yang cowok itu hasyafahnya, helmnya tidak melebihi ke sana, masih di bagian helm, apa pakai pol ya, helm. Dan juga sofhah, pokoknya jalur keluar, lepit-lepitan antara nyusewu ini bokong kanan dan bokong kiri, seperti itu. Belum pindah kemana-mana, seperti itu. Itu wala yantakil, tidak berpindah. Selanjutnya wala yatra'u ali akhor, tidak datang baru najis yang lain, nggak boleh. Kita istinja, contoh yang depan, lah kok kedatangan najis yang lain, najis belakang pindah ke depan, ataupun istinja ke belakang, najis depan pindah ke belakang. Nah itu sudah tidak boleh istinja dengan tisu ataupun batu. Kita pastikan belum datang najis yang lain, maunya masih murni najis BAB kita, najis BAK kita, seperti itu. Wala yujawizu sofhatahu wa hasyafatahu, dan tidak diperbolehkan najisnya itu melewati bokong sofhah. Sofhah itu sebenarnya kalau di syarah itu diterangkan, mana ini? Janibat duburihi fil ghaid, adalah pinggir-pinggir ataupun samping-samping duburnya seseorang ketika BAB, berarti tidak melewati bokong sofhatah, seperti itu. Berarti masih di tempat keluarnya itu, dan tidak melewati hasyafah, itu ya, kepalanya itu nggak boleh melewati. Ya intinya istinja dengan air itu ribet lah ya, dengan batu itu ribet pokoknya ribet. Tapi suatu waktu kita harus pakai itu, karena zaman sekarang sudah kita praktekkan dengan tisu di perkotaan. Di luar negeri pun pakai tisu ya, pakai pun ya. Nah, saya lihat malah nggak ada airnya, aduh gimana nggak ada airnya. Dengan tisu seperti itu. Selanjutnya wala yusibuhu maun, tidak boleh mengenai najis itu, najis asli yang keluar itu air, berarti belum terkena air. Bagaimana kalau udah terkena air? Sudahlah, pokoknya beristinjanya dengan air saja lah, gampang seperti itu, nggak usah dengan batu. Syaratnya banyak. Yang terakhir wa antakuna al ahjaru qahiratan. Yang terakhir itu batunya itu harus suci. Berarti nggak boleh dengan batu yang najis. Nah itu sekelumit terkait dengan istinja. Bisa dipahami nggih? Insya Allah paham lah. Ini sudah kita laksanakan setiap hari. Bahkan setiap hari itu nggak cukup sekali, apalagi kencing ataupun BAB. Makanya kalau kita istinja, kita harus hati-hati. Nanti ketika sholat kita hati-hati gitu. Apakah yang kita bawa celana kita suci ataupun tidak?
baju kita suci ataupun tidak, tadi istinjanya sudah benar apa belum, ataupun mungkin airnya air yang mustakmal ataupun air yang mutanajis. Nah ini kita harus paham benar terkait dengan air. Apakah kita boleh istinja dengan air degan? Kita boleh air degan istinja pakai itu boleh apa enggak? Tidak boleh, karena air degan itu suci tapi tidak mensucikan. Makanya air itu dibagi dua, air yang suci mensucikan, air yang boleh untuk kita kita bersuci itu dibagi dua. Yang pertama itu segala sesuatu air yang ada di bumi, berarti yang muncul daripada bumi, diantaranya di laut, jelas itu boleh walaupun asin, itu suci mensucikan. Air laut asin nggak apa-apa, ataupun air sungai, ada air sungai, ada air sumur, ada mata air gitu ya, ada mata air, itu boleh untuk kita bersuci. Itu diantaranya air yang ada di bumi. Ada yang an-nazil minas sama, air yang turun dari langit, contohnya air embun gitu ya, air embun, terus air hujan, banyu hujan itu dari langit. Boleh juga air salju, cuma kalau di Cilacap kayaknya belum pernah ada salju. Nah ini itu air-air yang suci mensucikan. Kalau masih di tempatnya dan juga belum berubah, air-air tersebut itu namanya air mutlak. Berarti air yang diperbolehkan untuk mensucikan. Suci pada dirinya, tahirun mutahhirun, tahirun li nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Suci mensucikan. Jangan asal-asalan pakai air. Apalagi anak-anak kita itu air di ember itu jangan. Anak-anak itu berdiri kencingnya berdiri, nyiprat ke embernya yang di bawah airnya, ada airnya, nyiprat ke situ, otomatis mutanajis. Ini kebanyakan anak-anak kita seperti itu, belum bisa menjaga. Ya kita berusaha bagaimana anak kita itu bisa menjaga kesucian dan menjaga kebersihan. Itu air yang suci mensucikan. Ada air yang suci mensucikan tadi, tapi hukumnya makruh untuk menggunakannya karena mungkin di negara Arab di situ airnya panas banget. Ketika dipakai menjadikan ilah, nanti bisa mungkin merodok ataupun penyakit kulit. Maka di situ airnya suci mensucikan tetap, tapi makruh menggunakannya. Ada air suci tapi tidak mensucikan, berarti air musta'mal. Air musta'mal itu suci, sudah untuk wudhu kita adangi di bawahnya, itu musta'mal, basuhan pertama. Lah kita nggak boleh memakainya lagi untuk wudhu lagi atau untuk mandi. Kenapa? Karena sudah musta'mal. Ataupun bukan musta'mal, memang kayak seperti tadi itu air buah, nggak boleh. Buah diperes untuk wudhu, untuk minum saja, buat jus, ini pas banget itu. Dibikin jus lagi panas-panasnya, minum jusnya, jus buah itu. Ataupun air suci tidak mensucikan karena tercampur dengan benda yang suci, berarti air mutaghayyir yang sudah berubah, suci dia. Contoh ada air satu gelas, ditaruh gula, terus ditaruh kopi seduh pudak. Nah ini suci, itu kita boleh minum. Ketika kena baju kita bawa sholat, sah sholatnya karena air suci, tapi tidak mensucikan. Berarti sudah berubah, sudah menjadi bukan mutlak lagi, tapi menjadi air kopi, wedang jahe. Ataupun tidak berubah memang aslinya. Contoh air mani, sperma itu suci, tapi tidak boleh untuk mensucikan. Nggak boleh ngumpulin sperma untuk wudhu, nggak boleh, itu jijik juga ya. Nah, itu tidak mungkin lah seperti itu. Itu suci tapi tidak mensucikan.
Ada juga air mutanajis ataupun air najis. Air najis contohnya kencing, lah itu airnya air najis. Mutanajis contohnya air seember dikasih kotoran cicak, kan itu walaupun tidak berubah dinamakan air yang mutanajis itu. Ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit lah kita ngaji bersama terkait dengan hukum fikih ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, kita bisa mengamalkannya jadi ilmu yang manfaat. Kita bisa ibadah dengan ilmu, bukan asal-asalan. Kalau ibadah tanpa ilmu, kita sholat nggak tahu ilmunya, itu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amalnya itu mardud, ditolak, sudah ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Berarti sudah ditolak, tidak diterima. Pokoknya ya kita tetaplah berusaha mencari ilmu untuk kita bisa beramal dengan ilmu kita, yaitu ilmu-ilmu yang wajib seperti ini. Tapi juga ada ancaman bagi orang fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim, tahu ilmu, pernah ngaji ya tahu, tapi masih semblotongan. Apa semblotongan ya? Sedingai lah, masih sedingai, tahu ini najis tapi acuh tak acuh, nggak tahu menau gitu ya. Pokoknya ilmunya tidak dimanfaatkan, tidak menjadi kita takut kepada Allah, bahkan kita tidak takut kepada Allah. Itu dengan ilmu itu, maka ini mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang tersebut itu diadab sebelum diadabnya orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai orang yang berilmu, juga orang alim, orang amil dan khalis. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu dengan manfaat, barokah dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Soleh Media.